Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Windu Cahyo selaku panitia PBDB penerimaan peserta didik baru SMK Karya Guna Bangsa 1 tahun pelajaran 2022-2023. Di sini saya akan menjelaskan ataupun wawancara guru sekaligus ketua pelaksana kegiatan PBDB tahun pelajaran 2022-2023. Mari kita simak kegiatannya lebih lanjut. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ruang pendaftaran. Sebelum kita masuk, mari kita buat slogan teman-teman. Bingung mau sekolah di mana? Bagi bisa saja solusinya. Masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Ibu, maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya. Ibu di pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, Ibu sebagai apa sih Ibu? Kebetulan saya sebagai ketuanya. Ketuanya Ibu, Masya Allah. Ya, terus setelah itu sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minatnya apa. Ada dapat jurusan kan di sini ada multimedia, ada elektronika industri, ada TKR, teknik kendaraan ringan, dan ada TSM, teknik sepeda motor. Jadi yang daftar kita dikasih penjelasan sama yang ketentuan persyaratan dari Betul. Bapak Ibu guru yang sebagai panitia ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, berarti ini pendaftaran sudah dibuka ya Bu ya? Sudah pendaftaran di sini mulai dibukanya mulai tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 Januari. Iya, betul 10 Januari. Sudah hampir berjalan 1 bulan ya Bu? Iya, alhamdulillah. Biasanya kan kerapihan, pakaian, terus mungkin buat siswa itu yang lebih utama juga attitude ya, cara dia berbicara juga sopan santunnya juga tentu harus dijaga karena itu ciri khas KGB mah harus sopan, harus santun, Disiplin. disiplin pasti itu mah harus. Apa ya, kalau kenapa milih KGB-nya kan yang tadi saya bilang ya, empat jurusan di sini ada, itu yang pertama. Yang keduanya kedisiplinannya, itu yang paling utama. Terus juga di sini kita juga dididik hanya tidak kedisiplinan saja, tapi dengan akhlak, keagamaannya juga di sini karena di sini kan kemarin kita ambil dari yang siswa-siswi yang bagus, yang baik, kita dijadikan satu untuk mengadakan sekolah sendiri ya, seperti pesantren kilat. Jadi dalam arti kelebihan untuk mereka untuk mempunyai ilmu tentang keagamaan yang tinggi. Walaupun di sini sekolah umum, tapi agamanya kita mungkin lebih dalam. Seperti bisa dibilang kan, walaupun tidak sama dengan sekolah Islam, tapi mendekati ya Bu ya. Nah, seenggaknya kan kalau punya akhlak yang tinggi, tentu kan langsung ke ya itu tadi attitude langsung kan. Bagaimana dia harus berbicara sopan santun sama yang lebih tua. Selain itu juga sebelum waktu jam sekolah kan mereka sudah biasa disiplin, tidak ada yang telat gitu kan, apapun kita mulai dengan pasti bismillah lah. Ya, bismillah Ibu, betul Ibu. Gitu. Yang itu ya kerjasama dengan kita, salah satunya tadi Yamaha Ibu. Yang elektronika industri juga hubungan dengan pembuatan robot segala macam. Jadi intinya ya insya Allah mereka dididik di sini, punya ilmu yang dia dapat bisa dia kembangkan gitu istilahnya. Jadi selain mungkin mereka bisa kerjasama dengan perusahaan, tapi mereka bisa mandiri juga seperti itu. Jadi punya apa ya, kalau udah punya satu kerja kerasnya, kedisiplinan, dan keahliannya, itu yang kita terapkan, keahlian di bidangnya. Tuh teman-teman, jangan takut kalau SMK itu nggak bisa kerja. Di sini sudah disiapkan. Nama itu peluang kerja Ibu ya, kerjasama dengan para perusahaan besar. Dan di sini juga yang jelas-jelas kan disiplin, attitude, akhlak yang utama. Jadi di sini bukan dididik cuma hanya belajar saja. Buat pendaftaran mungkin hampir sama dengan yang lain, itu hanya 150.000.
itu pendaftarannya saja. Ketika mereka daftar mengisi formulir, mereka harus membayar sebesar 2.150.000. Itu pembayaran pertama. Mereka ikut tes. Setelah tes ternyata berhasil dan diterima, sisa pembayaran diselesaikan. Itu jumlah keseluruhannya 3.280.000. 2 kali pembayaran dan mungkin bisa lah orang tua, karena di kita mungkin dengan segala macam kegiatan yang ada komplit lah, tapi pembayaran masih bisa kejangkau. Iya Ibu. Gitu. Mulai yang pertama itu sekitar tanggal 30 Maret. Itu tes mulai dari teori, terus sama fisik juga. Karena yang di KGB itu mungkin yang pertama kita lihat buta warna tidak. Terus yang keduanya namanya SMK langsung bekerja, tentu ada penilaian yang lebih seperti tidak ditindik, tidak ditato. Selain ilmu secara umumnya juga kita lihat psikolognya ya. Mungkin kita tes juga cara psikologinya. Berarti itu dilaksanakan 30 Maret ya Bu ya? Itu Insya untuk Allah. penutupan pendaftaran itu kapan sih Bu? Penutupan pendaftaran di bulan Juni. Jadi sebelum kita masuk ke ajaran baru. Istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita mencapai target. Semuanya mungkin anak-anak bisa lihat KGB seperti apa sih istilahnya. Kan seperti itu. Amin, Bu. Teman-teman, untuk pendaftaran ada tanggal sampai bulan Juni ya Bu ya? Ya. Jadi teman-teman pastikan penasaran apa yang ada di SMK Karya Guna Bakti 1. Fasilitasnya kalau buat jurusan MM kita punya broadcast lah. Wih, podcast ya Bu ya? Iya lah, jadi anak-anak situ bisa mengeluarkan gitu, di situ bisa ya info-info yang terkini istilahnya itu di broadcast. Lalu ada yang Elin pembuatan robot segala macam. Ada TKR, TSM mungkin motor dan mobil yang sudah mereka siapkan. Mereka biasanya kalau dulu bongkar, ya bongkar hanya bongkar doang. Kalau sekarang enggak, dibongkar, dipasang, dibetulkan, dimainkan. Wis, Allah. Seperti itu. Keren ya, jadi fasilitas-fasilitasnya tersedia dan itu berkualitas ya Bu ya, bukan Pasti, barang-barang yang gitu lah Bu ya. Sudah pasti walaupun SMK Karya Guna Bakti 1 kelihatannya biasa aja, ternyata tuh wah sekali ya Bu ya. Jadi saya sebagai siswa nih teman-teman, saya sebagai siswa yang sudah 2 tahun lebih berada di SMK Karya Guna Bakti 1 merasakan mantap teman-teman. Ditunggu kehadirannya di SMK Karya Guna Bakti 1. Mungkin Ibu terima kasih untuk waktunya. Maaf mengganggu kesibukannya Ibu di tengah-tengah penerimaan siswa-siswi di sini. Kebetulan juga sedang ada yang mendaftar ya Bu. Iya, alhamdulillah dari kemarin kayaknya nggak berhenti. Iya, nggak berhenti. Dan kita juga kan bisa lihat. Iya, KGB dengan piala-piala yang ada di sini teman-teman. Prestasinya ya Bu. Iya. Teman-teman nih, setiap hari sudah makin banyak yang mendaftar di SMK Karya Guna Bakti 1. Ditunggu kehadirannya, jangan sampai kehabisan teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya dengan Ibu Susi selaku Ketua Panitia Kegiatan PBDB. Terima kasih sekali lagi Ibu saya ucapkan. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita barusan sudah mewawancarai Ketua PBDB SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, sekaligus Ibu Wakasek Kesiswaan SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Sekarang kita masuk ke pembayaran pendaftaran sekaligus pembayaran formulir dan semua pembayaran yang ada di SMK Karya Guna Bakti 1 di tanggal selat. Oke, Assalamualaikum. Ini apa Ibu? Kami izin mewawancarai Ibu Sri untuk mengenai biaya pendaftaran di SMK Karya Guna Bakti 1 Bapak. Apakah diperkenalkan Bapak? Di sini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang pembayaran di SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Sekarang kita menuju ke Ibu Keuangan kita, Ibu Sri. Assalamualaikum. Ibu sehat Ibu? Teman-teman, kita walaupun sedang di posisi pembayaran,
kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Bu. Mungkin Ibu, saya ingin bertanya Bu, untuk berada di SMK Karya Guna Bakti 1 ini, kita kan perlu namanya pembayaran ya Bu. Dari siswa-siswi SMP yang ingin mendaftar di SMK Karya Guna Bakti 1, apa saja sih Bu yang disiapkan untuk biaya pendaftaran sehingga fix menjadi siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti 1? Kalau pendaftaran sebesar 150.000 untuk formulir pendaftaran. Untuk uang pangkal tahap satunya sebesar 2.150.000 dibayarkan sebelum tes masuk. Setelah tes masuk ada yang uang pangkal tahap kedua sebesar Rp1.130.000. Mungkin cukup Ibu segitu saja. Jadi teman-teman, untuk menjadi siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti 1 harus disiapkan apa yang disebutkan oleh Ibu Sri tadi barusan. Mungkin Ibu terima kasih, maaf ganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di ujung video pada kesempatan kali ini. Mulai dari masuk ke SMK Karya Guna Bakti 1, masuk ke ruang pendaftaran hingga masuk ke ruang pembayaran. Mari teman-teman saksikan video selanjutnya yang lebih menarik untuk pengenalan SMK Karya Guna Bakti 1 lebih kenal lagi, supaya kalian semakin fix, semakin semangat ingin masuk SMK Karya Guna Bakti 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.